Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kita ini dan semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan yang sudah berkebun semoga hasilnya selalu berlimpah. Sahabat sekalian, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya menanyakan bagaimana caranya agar sawit kita ini tidak berhenti berbuah. Ini contohnya sahabatnya, bisa lihat di kebun ini. Ini buahnya selalu bersusun seperti ini. Dan kita bisa cek lagi ya pohon-pohon yang lainnya. Nah ini juga sahabat ya, buah di kebun ini selalu lebat-lebat seperti ini sahabat. Nah ini ya, bisa diperhatikan. Kita cek lagi yang lainnya. Nah ini. Dan pada kesempatan ini sahabat, saya akan coba untuk berbagi trik bagaimana agar sawit kita ini tidak berhenti berbuah ya sahabat ya. Jadi sahabat sekalian, ada beberapa persyaratan yang harus kita persiapkan agar tanaman sawit kita ini tidak berhenti berbuah. Jadi yang pertama yang harus sahabat lakukan adalah sahabat harus mengendalikan gulma pada tanaman kelapa sawit sahabat. Jadi seperti ini sahabat ya. Jadi gulma di sekitarnya ini cukup kita kendalikan agar tidak terlampau semak itu sahabat ya. Dan kita tidak perlu untuk menyemprot total sahabat. Jadi cukup yang di sekitar piringan ini yang kita bersihkan. Seperti itu sahabat ya. Perhatikan seperti itu sahabat ya. Jadi saya hanya melakukan pembersihan itu seperti ini sahabat, di sekitar piringan saja ya. Selebihnya yang jauh dari piringan seperti itu tetap dibiarkan, fungsinya agar tetap menjaga kelembaban dari tanaman kelapa sawit kita. Jadi yang pertama sahabat, kita harus mengendalikan gulmanya, itu yang pertama. Kemudian sahabat, yang kedua, kita harus menjaga kelembaban tanaman sawit kita. Jadi salah satunya sahabat, menjaga kelembaban itu dengan, kalau lokasi sahabat berpasir atau berbatu, sahabat bisa memberinya pupuk jangkos ya sahabat ya. Ini udah lama ya, sudah tidak diberi lagi. Dulu ini kita beri jangkos juga di bawah piringan seperti ini. Fungsinya untuk menjaga kelembaban juga, termasuk menjaga kelembaban itu seperti ini sahabat. Kita menyisakan gulma-gulma, cukup kita kendalikan saja. Jadi itu yang kedua, kita menjaga kelembaban agar tanaman sawit kita bisa selalu produktif seperti ini ya sahabat ya. Itu yang kedua. Kemudian sahabat, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah penjadwalan pruning sahabat. Ini penting ya sahabat ya. Jadi pruning ini harus rutin kita lakukan sesuai dengan jadwalnya. Misalnya sahabat melakukan pruning itu setahun 2 kali, yaitu harus kita rutinkan sahabat. Jadi per 6 bulan kita melakukan pruning itu sahabat ya. Jadi seperti itu. Dan ada hal juga yang harus sahabat sekalian perhatikan adalah jangan sampai kita melakukan kesalahan dalam perawatan kelapa sawit. Sepertinya contohnya seperti ini sahabat. Sahabat melakukan pemupukan baru setelahnya melakukan pruning. Ini tentu kurang tepat sahabat, karena nanti banyak pelepah-pelepah ini yang sudah tidak efektif, yang akhirnya memakan unsur hara pupuk yang kita berikan. Jadi yang terbaik sahabat, itu sahabat melakukan pruning terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan pemupukan. Seperti itu sahabat ya. Itu urutan yang berikutnya. Setelah melakukan pemruningan sahabat, agar sawit sahabat ini tidak berhenti berbuah, urutan perawatan yang berikutnya adalah melakukan pemupukan yang rutin. Dan pemupukan ini juga harus sahabat perhatikan untuk sawit yang sudah mulai berbuah seperti ini ya, itu pemupukannya tentu berbeda dengan sawit yang belum berbuah. Untuk sawit yang sudah berbuah, sahabat bisa memberikan pupuk dengan kadar kalium yang tinggi.
Jadi kalau sahabat memberikan pupuk NPK, maka carilah NPK yang mempunyai kadar kalium yang tinggi, itu sahabat ya. Karena fungsi dari kalium itu adalah untuk pembentukan bunga, juga pembesaran buah sawit kita ini sahabat. Kalau ingin sawit kita tidak berhenti berbuah, itu sahabat ya. Jadi pemberian pupuk yang mengandung kadar kalium yang tinggi. Namun kalau sahabat menggunakan pupuk tunggal, saran saya adalah pupuk kaliumnya itu ditambahkan agar buah ini semakin maksimal pertumbuhannya sahabat. Karena dari berkebun sawit ini yang kita cari adalah hasil buahnya, itu sahabat ya. Itu 4 urutannya tadi ya sahabat ya. Jadi yang pertama adalah pengendalian gulma, yang kedua menjaga kelembaban, yang ketiga pruning, yang keempat pemupukan. Kemudian yang kelima sahabat, yang tidak kalah pentingnya adalah sahabat harus bisa mengatasi pembatas dari tanaman sawit sahabat. Sebagai contoh begini sahabat ya. Sahabat kalau berkebun sawit di tempat yang kadar pasirnya tinggi, tentu pembatasnya yang harus sahabat hindari adalah tentang kelembaban. Jadi sahabat harus menciptakan bagaimana kondisi lahan sahabat harus tetap lembab, yaitu dengan mengendalikan gulma, juga dengan memberinya pupuk kandang atau juga pupuk jangkos, seperti itu. Namun kalau lokasi sahabat adalah lokasi yang terkena genangan air, maka sahabat harus berupaya untuk menghilangkan genangan air tersebut. Jadi itu yang disebut dengan faktor pembatasnya. Jadi kalau genangan air sahabat dihilangkan, maka sawit sahabat akan bisa subur. Begitu juga kalau di tempat yang kadar gambutnya tinggi, selain menghilangkan genangan airnya, sahabat juga harus memberikan pupuk dolomit untuk menghilangkan kadar keasamannya, itu sahabat ya. Jadi dari uraian ini sahabat, agar sawit sahabat bisa maksimal berbuah seperti yang sahabat lihat pada kebun saya ini, jadi kriteria tadi harus sahabat upayakan ya. Ada 5 kriteria yang harus kita lakukan agar sawit kita tetap bisa maksimal berbuah. Jadi sahabat sekalian, dari video ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa agar sawit kita tidak berhenti berbuah, hal-hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pengendalian gulma. Yang kedua, menjaga kelembaban. Yang ketiga, pruning harus sesuai dan terjadwal. Kemudian yang keempat adalah pemupukan, dan sahabat harus perhatikan bahwa pemupukan yang mengandung kalium yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah sahabat harus menghilangkan faktor pembatasnya. Semoga video ini bermanfaat dan sawit sahabat bisa lebat-lebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter.